Yes. Kita mulai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar. Ya, dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Pekan lalu kita sudah melalui pertemuan pertama di mana kita membahas tentang banyak hal ya, termasuk diantaranya al-maharat al-arba'ah, kemahiran yang 4, atau mungkin istilah lainnya dengan sifat mausuf gitu ya, afwan, dengan mudhaf ilaih, yaitu arba'u maharat. Dan juga kita bahas tentang jilid pertama ya, alhamdulillah. Afwan, di bab pertama, maksudnya salah ngomong dari tadi. Bab pertama atau ad-darsul awal, percakapan pertama, alhamdulillah. Ya, sedikit sharing ya, ini supaya memperkuat juga. Jadi ketika mulai belajar bahasa Arab dulu, Mas Yama tuh mulai menyisihkan, bukan menyisihkan apa ya, yang semula. Jadi dulu itu Mas Yama sekelas sama, waktu SMA sekelas sama Gerdi namanya. Oh, itu dia fanatik sama The Beatles. Barangkali ibu-ibu tahu ya, grup apa, band begitu, band dari apalah gitu ya, bahasanya bahasa Inggris. Sampai waktu itu bagi-bagi stiker gitu ya. Terus ya setiap hari nyanyi ke kelas bawa gitar. Sampai waktu itu masih masa kelas sama beliau itu di kelas 12 IPA 6. Jadi waktu itu IPS ada 5 kelas, IPA ada 6 kelas, bahasa 1 kelas. Nah, tapi kami tidak melabeli diri kami dengan IPA. Malah dilabelinya dengan musik, 12 musik. Karena saking nyanyi aja tiap hari gitu. Mas emang nggak ikutan waktu itu, tapi dengerin aja gitu ya, karena sekelasnya. Sampai waktu itu penasaran juga gitu ya, akhirnya searching 100 lagu terbaiknya, di download, dengerin setiap hari. Oh iya, nggak setiap hari waktu itu. Nggak lama sih memang, alhamdulillahnya gitu ya. Tapi sempet di suatu ketika di malam hari full ngedengerin lagu The Beatles, 100 lagu terbaiknya, dengerin aja pakai radio sampai ketiduran. Besok pagi baru dimatiin. Besoknya Ustadz ngasih rekaman murotal ya, juz 30 dari awal sampai akhir, di mana eh di situ tuh di filenya ada 7 kalau tidak salah, yang mana 7 itu qiraat sab'ah, ya, qiraah sab'ah, bacaan yang 7. Ya, barangkali pernah dengar Bayati gitu ya, Hijaz, Nahawan, dan lain-lain. Jadi nadanya itu disesuaikan. Itu dengerin gitu ya. Akhirnya mulai mikir tuh, ini saya ngapain ya dengerin
musik semalaman, manfaatnya apa ya gitu. Jadi di samping itu memang bahasa Inggris jadi belum ngerti gitu. Apa ya manfaatnya gitu. Akhirnya dari situ filenya nggak dihapus ya yang 100 lagu terbaik, tapi ganti itu semalaman dengerin murotal gitu. Nggak pakai HP, pakai laptop, terus aja didengerin, bawa bantal simpen. Nah, jadi semuanya diubah gitu ya, pola hidupnya diubah. Nah, alhamdulillah itu momen-momen awal-awal ketika kami mulai berhijrah gitu ya ke jalan Allah. Jadi ketika mulai memutuskan untuk serius dalam satu bidang, semuanya ganti gitu. Semuanya ganti. Nah, itu momen awal hijrah, terus ya sampai pada akhirnya belajar bahasa Arab pun polanya diubah juga gitu di jalan itu, karena perjalanan kan lumayan ya ke kampus 20 menit misalkan. Ah, daripada diem nganggur gitu ya, beli headset lah gitu ya. Dengerin ketika di jalan itu percakapan bahasa Arab gitu ya. Atau waktu itu pernah juga kajian nahu ya di radio tuh ada yang direkam tuh. Ah, didengerin gitu. Mubtada, khobar dan seterusnya. Jadi emang diubah gitu ya pola pola apa ya istilahnya, pola hidup atau apa. Semuanya diganti ketika sudah serius memutuskan untuk menguasai suatu bidang. Ya sekarang Mas Jamal tuh ikut kursus bahasa Inggris gitu ya. Senin sampai Jumat malam jam 7 sampai setengah 9 ya. Memang sholat isyanya jadi terlambat, cuman yang nggak ada lagi pilihan lainnya, waktu-waktu lainnya nggak bisa gitu. Paling memungkinkan jam 4 sore, tapi jam 4 sore itu baru keluar dari sekolah ya, baru selesai jam kerja. Jadi nggak akan kekejar kayaknya, meskipun kebut-kebutan kayak gimana juga. Sudah jam 7 saja ya yang paling sedikit mudaratnya. Ah, itu yang semula apa bermain apa refreshing gitu ya, main games di HP gitu ya, nonton-nonton video itu awalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ganti semua tuh. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris afwan ya. Nah, misalkan download Duolingo kah gitu. Kemudian ini apa aplikasi yang sering dipakai nih WoW ya. Unik nih WoW ini. eh jadi ada kata misalkan ya, ada huruf-huruf 5 huruf. Coba dibikin sebuah kata misalkan. Terus juga film yang ditonton juga berbahasa Inggris, bahkan YouTube otomatis tuh otomatis rubah audionya jadi audio bahasa Inggris begitu. Jadi ini bukan berarti Mas Ama ingin apa ya menunjukkan kepada ibu-ibu, bukan, tapi ini lebih ke ini loh yang Mas Ama kerjakan, yang Mas Ama lakukan untuk menguasai suatu bidang. Ya, jadi emang seriusin tuh ya, diseriusin. Diubah ya sehari-harinya apa setelah mulai belajar bahasa Inggris atau mulai belajar bahasa Arab, diubah tuh kebiasaannya, refreshingnya dan lain-lain. Bahkan saking semuanya jadi bahasa Inggris ya Mas Yama tuh kadang jadi kayak aduh saya kok bosan ya bahasa Inggris terus ya, sesekali refreshing refreshing aja lah, nggak usah diniatin sambil belajar saking bosennya gitu. Nah, ini nanti bisa diterapkan oleh ibu-ibu ketika misalkan apa istirahat gitu ya, atau barangkali sambil mengerjakan aktivitas di rumah gitu ya. Itu coba diubah misalkan sambil mendengarkan eh, apa namanya cerita berbahasa Arab ya, di YouTube banyak film-film berbahasa Arab gitu. Kemudian juga barangkali bisa download Duolingo juga ya, itu ada bahasa Arabnya juga ya. Dulu Mas Jamal pernah belajar nggak lama, tapi ada beda-beda sedikit dari segi pelafalan, nggak apa-apa ya, sedikit aja. Dan lain sebagainya yang mungkin bisa diterapkan begitu ya. Ya, apalagi zaman sekarang kan sudah sangat modern ya, sudah bisa di-download bebas gitu ya di internet. Film apapun
yang barangkali ibu-ibu suka, insya Allah tersedia di internet dalam berbahasa Arab gitu ya. Istilahnya nanti mudah belajar. Mudah belajar itu dubbing ya, dubbing eh, berbahasa Arab misalkan. Ya, mudah belajar Arabi misalkan. Ya semoga dimudahkan dilancarkan ya. Karena kalau kita mengandalkan pertemuan di Sabtu pagi ini ya sepekan sekali itu bisa saja ya. Tapi kalau sampai derajat mutqin kayaknya susah ya. Mutqin itu apa? Mutqin itu betul-betul menguasai. Ya, mutqin itu betul-betul menguasai. Kalau sekedar tahu gitu ya, artinya apa, ya kaidahnya seperti apa, insya Allah bisa. Tapi kalau mutqin ya harus ditempuh juga hal-hal lain yang mendukung hal tersebut. Ya, seperti diantaranya juga mengerjakan setiap latihan yang ada di buku. Ya, di buku ini tentunya. Jadi latihan-latihannya nanti silakan dikerjakan, tertulis. Bahkan kalau Mas Jamal dulu punya buku khusus. Isinya adalah latihan-latihan yang ada di dalam sebuah buku. Bahkan kalau ada kaidah tuh ditulis semua kaidahnya. Jadi nggak beli buku kaidah ya. Dulu dulu pernah beli memang. Cuman eh, yang benar-benar dilakukan oleh Mas Jamal adalah belajar dengan ustadz, dengan guru. Nah, kaidahnya ditulis sendiri di buku gitu. Ya, buku khusus ya. Judulnya Qawaid, Strip An-Nahwu was Sarf, ya nahwu dan sarf. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Semoga bermanfaat apa yang dibahas tadi dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali lagi ke percakapan sekali lagi ya. Kita perkuat apa yang sudah kita pelajari. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita awali ad-darsul awal, pelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Diulang apa-apa, apa gimana Ustaz? nggak apa-apa, nggak apa-apa dijawab juga nggak apa-apa. Diulang sih harusnya. Lanjut aja nggak apa-apa langsung ke Hashim lagi ya. Kaifa haluka ya Ustaz? Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Wa Wa kaifa kaifa haluka anta ya Hashim? Hashim? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Ana Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. innaka talibun wa mujtahidun wa zu khuluq. Wa dhu khuluq ya atau khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashim. Hmm. Inni minal Hindi. Inni minal hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aydan minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal hindi. La innahu min Pakistan. La innahu min Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Aminal yabani hiya. Aminal yabani ya. La innaha minal Hindi.
La La innaha minal hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Al-ghaliyatun hiya am raqiqatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha raqiqatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashim? Kam Kam akhon laka ya Hashim? Li thalathatu ikhwatin. Li Li salah satu ikhwatin. Atullabun hum? Atullabuhum. La innahum tujjar. La innahum tujjar. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunnal ana? Afil hindi hunnal ana? La innahunna huna bil madinatil munawwarah ma'a abi wa ummi. Hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. At-talibatun hunna? At-talibatun hunna? La innahunna mudarrisatun bil madi afwan. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. Tsanawiyah. Baik, alhamdulillah. Ini percakapan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita review kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ini yang jadi apa yang perlu Mas Yama sampaikan adalah orang Arab kalau bercakap-cakap, kalau ngobrol itu biasanya mensukunkan bagian akhir. Bahkan ada kaidah yang menyebutkan bahwa mereka itu la yabda'u illa bil mutaharrik. Mereka tidak memulai kalam mereka, ucapan mereka kecuali dengan yang berharokat. Contoh alhamdulillah. Mulai dari mana? Dari a, bukan dari el. Nggak ada orang Arab tiba-tiba ngomong alhamdulillah, nggak, alhamdulillah dari yang berharokat. Ya. Atau misalkan ini minal hindi, mulai dari i gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian juga mereka tidak la yaqifu illa bil bisakin, tidak berhenti kecuali dengan yang sukun. Ya. Jadi berhentinya pasti la'allaka bi khair, ya, roknya disukunkan. Ya, meskipun tadi beberapa kali kita baca ya harokat akhirnya karena kelas kita tidak fokus pada speaking, pada takallum ya. Kita fokusnya pada memperbanyak kosakata dan kaidah begitu. Nah, boleh silakan yang mau bertanya silakan. Barangkali ada yang lupa atau belum jelas. Ustadz, Ya, silakan yang Bu. lupa yang Pakistan itu semua yang dia meskipun huruf jar tapi Pakistana ya. Bagi istana ya. Karena dia termasuk isim Oh, ghairu Ghairu munsharif. munsharif. Isim ghairu munsharif. Ya, betul. Jadi dia akan fathah kalau ada huruf jar. Ya, nggak cuma min aja berarti ada ila misalkan dan lain-lain. Nah, mungkin ada satu ya. Dulu di jilid 1, ya ini terulang juga di jilid 2 ya, kesalahannya mungkinnya bisa dibilang pernah ditanya oleh apa namanya? Waktu itu ada orang yang mau berangkat ke Mesir katanya. Terus dia di kelasnya Mas Yamal terus minta diajarin bahasa Arab gitu. Nah, terus pas lagi belajar dia komen katanya, Ustadz, kharaja itu kan artinya telah ya, telah keluar. Apa past tense ya.
Tapi di sampingnya ada al-an. Al-an tuh ya buat sekarang gitu ya. Ini gimana Ustadz? Nah, ini memang kalau disebut kesalahan memang kesalahan ya. Termasuk di jilid satu pun terulang yang begini. Jadi kharaja al-ana, kharaja telah keluar al-ana sekarang. Ini kan nggak sinkron ya. Kalau telah kan berarti lampau, sudah, pas gitu ya. Tapi kok ini al-an, ini memang menurut Mas Yama juga memang kesalahan dari penulis, tapi bukan berarti eh, apa penulis nggak tahu ini sengaja ya. Maksudnya kalau Durusulullah mulai memperkenalkan kata kerja itu dari kata kerja yang lampau. Makanya di jilid satu kita tahu misalkan eh, apa duduk itu jalasa misalkan ya. Enggak. Di jilid satu yang kita pelajari itu udah khola ya masuk, zahaba pergi, kharaja keluar. Begitu. Tentu yang lebih tepat adalah fi'il mudhari ya, yang sekarang yaitu yakhruju tapi belum ada. Ya, belum ada di jilid 2 ini kayaknya baru di tengah-tengah baru muncul fi'il mudhari begitu ya. Jadi bukan berarti penulisnya nggak ngerti bahasa Arab bukan ya, enggak seperti itu. Naudzubillah. Maksudnya adalah di sini disengaja gitu ya. Kesalahan yang disengaja. Oke, baik, ini insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Ini latihan satu sekali lagi, ini latihan di rumah ya. Masih memperhatikan baru satu yang mengirimkannya. Terima kasih kepada Bu Windy. Yang lain silahkan ini ya dikerjakan. Baik, kita mulai latihan-latihan. Semoga bisa tembus ke jilid ke bab 2 ya insya Allah. Latihan kedua kita kerjakan bersama. Dha' hadhil alamah. Letakkanlah tanda ini. Ya, tanda checklist. Alamah itu tanda. Bukan alamat rumah ya. Bukan alamat rumah. Alamah itu tanda. Amama jumalis sahih. Berikan tanda checklist ya pada kalimat yang benar. Wahadhil alamah dan Eh, iya, Afan, rekaman pekan lalu itu di akun Zoom yang lama ya. Jadi ini akun Zoom-nya yang ini baru, linknya makanya linknya baru. Ya, kenapa baru? Karena qadarullah ternyata lisensinya habis terus pas Mas Yamal memperpanjang itu malah pakai link baru, Afan ya pakai akun baru. Nanti sedang diusahakan semoga link yang lama masih bisa diakses gitu ya. Nanti kalau sudah ada, insya Allah langsung segera diupload, insya Allah, afwan ya. Kemudian wahadhil alamah dan tanda X di depan kalimat yang tidak benar ya. Jadi kita tentukan mana yang betul, mana yang salah ya. Nomor satu, barang ya, Hashimun talibun kaslan, yang ba, Hashimun talibun mujtahidun. Mana yang betul? Mbak. B. Ba ya, betul. Dua, sa'atuhu rakhisatun, sa'atuhu ghaliyatun. A. Oh, A ya. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Mbak. Ba ya. Akhawatuhu bil madinatil munawwarah. Akhawatuhu bil hindi. A. Ah, A ya. Sip, paham ya. Ini yang disebut sebagai fahmu al-maqru' ya. Memahami yang dibaca. Memahami yang dibaca insya Allah akan lebih mudah. Yang penting kosakatanya diketahui. Nah, yang next level menurut Mas Jamal ya, yang agak lebih sulit adalah fahmu al-masmu', memahami yang didengar. Ya, jadi istima' itu menurut Mas Jamal sangat-sangat perlu ya untuk kita latih. Levelnya menurut Mas Jamal di atas tadi memahami yang dibaca. Ya. Begitu saja. Latihan nomor satu. Latihan dua. Ta'amal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Inna ditambah huwa jadi innahu. Inna ditambah ya menjadi innaha. Inna ditambah anta bukan inna anta tapi innaka. Inna ditambah anti menjadi innaki. Inna ditambah anak jadi innani atau inni. Ya, contoh ada doa dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Doa apa itu?
keluar dari masjid. Keluar dari masjid ya. Atau doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu apa namanya? Di antara penggunaan ini. Bisa ini, bisa innani ya. Dua-duanya boleh. Kemudian inna ditambah innahum, inna ditambah innahunna, inna ditambah antum, innakum, inna ditambah antunna, innakunna, inna ditambah nahnu, innana atau inna. Ya, di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna berarti inna ditambah nahnu, sesungguhnya kami. Kaminya siapa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innana juga ada. Ya, dua-duanya boleh dipakai, silahkan. Nah, mungkin kalau ditulis di buku kaidah, nah tulis yang bagian ini. Ya, tulis bagian ini. Jadi ini adalah perubahan dari domir munfasil. Ya, domir itu kata ganti. Munfasil itu terpisah. Ya, yang terpisah itu yang kayak gimana? Yang huwa, hiya, anta, anti, anak. Nah, itu kan terpisah. Jadi namanya atau statusnya adalah domir munfasil. Ketika ditempelin sama kata lainnya, dalam hal ini inna, maka jadi domir muttasil. Muttasil itu apa? Tersambung. Kata ganti yang tersambung. Tersambung tuh ya nempel. Ya, contohnya misalkan iya karena budu, iya kak. Kaknya itu kamu, engkau gitu ya. Makanya dalam terjemahan sesungguhnya engkau gitu ya. Hanya kepada engkau lah. Maksudnya kaknya di sini adalah Allah itu ya. Antanya kepada Allah. Begitu. Kalau mau ditulis sekali lagi kaidahnya atau barangkali di kelas lain ada ya diketik dia. Diketik terus di print, ditempel tuh di dekat tempat tidur biar bangun-bangun langsung lihat. Nah, silahkan ditulis bagian ini ya. Ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Ustadz, Mm-mm. kalau Silakan, Bu. ya kalau di bahasa Arab kalau ada perbedaan nggak ya Ustadz antara kami dengan kita? Nah, itu juga pertanyaan Mas Jamal dulu ya. Ini kami sama kita ada nggak perbedaan? Tapi kesimpulan sementaranya nggak ada. Jadi nahnu bisa jadi kami, bisa jadi kita. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau di bahasa kita kan ada ya bedanya ya. Misalkan Bu Ica bilang, Ustadz kami lapar. Ya kalian aja. Mas Jamal enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan eh bilangnya kita, berarti Mas Jamal juga termasuk, semuanya masuk. Nah, di bahasa Arab enggak. Ya, sampai detik ini Mas Jamal menyimpulkan seperti itu dalam bahasa Arab ya. Enggak ada perbedaan antara kami dan kita dalam bahasa Arab. Tapi nanti bisa diketahui dari konteks kalimat tentunya ya. Begitu. Ada lagi barangkali silakan. Ah, enggak ada, aman. Jadi nanti perubahan-perubahannya silakan diingat-ingat ya. Dan juga sebetulnya nanti insya Allah di sini kita akan banyak mengulang ya. Karena latihannya banyak banget. Ya semoga bisa membantu juga ya insya Allah. Oke, lanjut ke latihan 4. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Masukin inna ke dalam kalimat berikut. Berarti di awal ya, innallaha ma'as sabirin contoh. Supaya layarnya tidak terbagi dua, kita fokus ke nomor ganjil dulu ya 13579 ya. Masukin inna saja tugasnya, nanti silahkan diterjemahkan, oke? Kita mulai sesuai abjad aja mungkin ya. Bu Aci silakan. Nomor 1. Ustadz yang tadi sebelah kiri nggak dibaca dulu ya Ustadz? Emang langsung latihan. Yang mana Bu? Yang innahum.
Udah Bu, sekilas tadi. Oh, sekilas. Sekilas ya. Innahum, innahuna dan seterusnya sekilas. Begitu. Ya, Ustaz. Jadi, Ya. ya. Nomor 1 ya. Ya. Huwa tajirun. Innahu tajirun. Ya, artinya Bu, Dia adalah pedagang. Sesungguhnya dia pedagang. sesungguhnya dia ada tambahin adalah nggak apa-apa ya. Kita terjemahkan yang sudah dimasukin innanya ya. Bagus Bu Aci, alhamdulillah. Lanjut A B C D E F G H Bu Eki ya. Silakan nomor 3 Bu. Hum minal yabani. Hmm, Innahum minal yabani. Sesungguhnya arti mereka dari Jepang. dari Jepang sih, alhamdulillah. Bagus. Kemudian Bu Happy ya. Silakan nomor 5. Ya Ustaz. Antum adzkiya'u. Enggak Bu, nomor 5 Bu. Oh, Kita ganjil dulu nih. ini bentar Ustaz. Hiya mutazawwijat. Mutazawwijah. Ya. Innaha mutazawwijah. Mutazawwijah. Oke. Mutazawwijah itu apa? Eh, Ada yang tahu? Menikah. is- Mutazawwijah itu ya, mutazawwijah itu sudah menikah. sudah. Ya, sudah menikah. Sebetulnya bukan fiil ya. Mutazawwijah itu fa'il. Fa'il itu subjek. Apa? Orangnya gitu ya. Orang yang sudah menikah. Tapi ini lumrah dipakai kalau misalkan ustadz dia nanya ke talib, hal anta mutazawwij? Apakah kamu sudah menikah? Gitu. Mutazawwij itu adalah orang yang sudah menikah. Mutazawwijah berarti orang yang sudah menikah. Perempuan. Hmm. Mutazawwijah. Kalau pakai fi'il bisa Ustaz, bisa. Hal tazawwajta? Gitu. Tapi lebih lumrah hal anta mutazawwij itu lebih sering dipakai. Gitu ya. Hal anta mutazawwij? Hal anti mutazawwijah? Jadi dalam bahasa Arab fa'il itu bisa juga digunakan untuk apa pekerjaan ya. Jadi subjek itu bisa digunakan untuk eh, apa pekerjaan. Contoh, Madza taf'al? Apa yang kamu lakukan? Dijawab, anak katib. Saya katib itu sebenarnya penulis. Tapi kalau dalam konteks tersebut terjemahnya jadi saya sedang menulis. Itu lumrah dalam bahasa Arab ya. Itu sangat lumrah. Oke, lanjut tambah nih kosakata. Mas Eman juga dulu pernah ya menyarankan nggak usah beli kamus ya, daripada beli kamus nggak kebaca, bikin kamus sendiri ya lebih seru tuh. Nah, kamus jilid 2 tambahan kosakata baru mutazawwijah atau mutazawwij orang yang sudah menikah gitu. Lanjut 7 Bu Ica silakan. Saya jalan dulu ya. Wah, dia nanti balik lagi. An antunna mujtahidatu. Mujtahidatun panjang. Antunna mujtahidatu. Ini jadi inna kunna mujtahidat. Mujtahidat ya. Terjemahannya sesungguhnya kamu perempuan, Nah, antun itu kalian banyak. sebenarnya kalian para perempuan, seorang orang-orang yang rajin. Orang yang rajin. Jawaban bahasa Arabnya apa tadi, Bu? Inna kunna mujtahidah. Mujtahidat. Inna kunta mujtahidat. Sip, alhamdulillah. Jadi kalau antum untuk kalian laki-laki, antunna itu kalian perempuan banyak. Jadi Mas Jamal bilang kalau di kelas ini berarti antunna
Ya, antuna. Nah, antuna itu termasuk kata ganti keberapa, Bu Ibu? Kedua. Terganti Kedua ya. kedua. Sudah Jamak. pernah Mas Jamal jelaskan belum ya tentang kata ganti? Ada berapa jenisnya? Tiga. Ada 3. Ada Banyak. 3 ya. Total domir atau kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Yang 14 ini sebetulnya terhimpun dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok besar. 1 mutakallim, 2 mukhatab, 3 ghaib. Istilahnya nanti aja next ya. Yang penting tahu ada mutakallim. Mutakallim itu orang pertama. Contoh kata ganti orang pertama adalah dalam bahasa Arab Anak. ana dan Nahnu. nahnu, hanya 2. Ya, tadi total 14 kurangi 2, berarti sisa 12. Yang 12 ini terbagi ke kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga contohnya. Iya. Wah. Iya. Oh, Dua. bukan. Orang kedua. Antuna. Kedua ya. Antum. Antum. Ata, anti, antuna, antum. Sip. Anta, antuma, Antum. antum, anti, antuma, antunna. Ya, sekali lagi. Anta, antuma, antum, itu muzakkar. Anti, antuma, antunna, itu muannas. Ustaz, antumanya 2 kali? Ya, 2 kali. Jadi sama, mau yang laki-laki atau perempuan sama antuma. Yang membedakan nanti konteks kalimat. Nah, ini tips dari Mas Yamal ya. Untuk menghafalkan domir. Ini kan banyak nih. Waduh, kayaknya saya belum bisa nih kalau langsung hafal. Nggak apa-apa. Ini ada tipsnya supaya lebih mudah. Domir untuk kata ganti orang kedua, kalau ditempelin sama kata lain jadi ka. Itu jadi ka. Contoh lihat anta. Ditempelin sama inna. Inna anta. Jadi innaka. Anti innaki. Ya. Antum innakum. Antunna innakunna. Yang di sini yang nggak ada adalah antuma. Antuma musanna ya, bentuk ganda double 2 itu belum muncul karena memang durusul lughah mulainya dari mufrad dan jamak. Nanti musannanya nanti belakangan. Pokoknya kuncinya adalah untuk yang mukhatab orang kedua itu jadi ka. Makanya di sini innaka, innaki, innakum, innakunna. Begitu ya. Nah, ini sekedar tips. Nah, dulu masih menghafalnya gitu. Kalau orang ketiga adalah contohnya Huwa. Huma. Iya. huwa, Huma. Huma. huma, hiya, hunna. Iya. Huma. Hunna. Hiya, huma, hunna. Ya, kalau hafalinnya nanti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, muzakkar, 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 tunggal, ganda, jama, muannas, 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 tunggal, ganda, jama. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Humanya sama Ustaz, sama. Konteksnya apa disamakan dengan ini ya, huma dan antuma itu sama-sama kondisinya sama, yaitu sama-sama dipakai untuk muzakkar dan muannas, ya katanya sama. Tapi nanti yang membedakan adalah di konteks kalimat. Oke, lanjut ya. Sekarang ke anta. Anta orang keberapa? Anta orang kedua. Orang kedua. Berarti kalau orang kedua diganti jadi Kak. jadi ka. Gampang insya Allah ya. Insya Allah. Sekarang giliran tadi Bu Happy ya. Ica tadi. Udah. Oh, Bu Ica, afwan, afwan. Berarti Bu Leli, silakan Bu Leli. Ya Ustadz sebentar. Yang nomor 9 ya. 9 betul. Anta rojulun ghaniyun. Innaka rojulun ghaniyun. Hmm. Sesungguhnya kamu eh, pedagang yang besar ya. Rojulun? Rojulun. Sesungguhnya kamu lelaki yang ghaniyun. Ghaniyun. Ghaniyun adalah?
Kaya. nih. Kaya betul ya. Sesungguhnya Lelaki yang kamu adalah lelaki yang kaya. kaya sih, alhamdulillah bagus. Lanjut, sekarang ke genap kita pindah ya. Nomor 2. Berarti sekarang Ibu Windy ya, silakan Bu. Ya, namus. Ana polibun. Ini polibun. Mantap. Oh, Artinya adalah iya, sesungguhnya saya siswa. Sesungguhnya saya siswa. pelajar. Pelajar. Bagus, alhamdulillah Bu Windy. Lanjut Bu Aci, 4. 4. Antum adzkiya'u. Innakum adzkiya'u. Mm-mm. Kalian adalah adzkiya'u, lupa Ustaz. Azkia. Ada yang tahu Azkia itu jama atau Penolong. mufrad? Pintar. Jamak. Jama dari apa? Zaki ya. Zaki. Zakiyun. Zakiyun. Bukan zakiyah, beda. Kalau zakiyah perempuan jamanya beda. Azkia jama dari zakiyun. Artinya adalah Pintar. yang pintar ya. Begitu ya. Barangkali ada tetangga, teman namanya Zaki. Nah, itu berarti artinya adalah pintar ya, cerdas. Cuma kalau perempuan namanya Azkia itu wallah alam ya. Sering menemukan ya namanya Azkia wallah alam. Azkia jamak dari Zakiyun. Pakai zal Jadi ya, hati-hati jangan pakai zai. Beda artinya nanti. Kenapa Bu? Innakum innakum adzkiya'u. azkia. Sip, alhamdulillah. Kalian adalah orang yang pintar. Sesungguhnya kalian adalah orang yang pintar. Sip, alhamdulillah. Nah, azkia ini nggak boleh bertanwin ya. Kasih tanda nih. Mas Emma pertemuan sebelumnya sudah reminder untuk Ghoirul Munsharif kasih tanda atau pulpen merah ya dilingkari. Ya, silahkan dilingkari. Jadi itu Ghoirul Munsharif tuh minoritas ya, tapi tetap harus diingat-ingat juga. Nomor 6, Bu Eki ya, silakan. Nahnu muslimuna. Inna muslimun. Inna muslimun ya. Artinya adalah Sesungguhnya kami orang muslim. orang muslim. Sip, bagus Ibu. 8, Bu Happy ya, silakan. Hunna muslimatun. Innahunna muslimat. Sesungguhnya mereka perempuan muslimat. Muslimat ya. Sip. Terakhir Bu Ica 10. Anti zakiyatu. Innaki zakiyatu. Sesungguhnya kamu perempuan orang yang pintar. Ini pintar sip, alhamdulillah. Bagus. Nah, sedikit reminder ya, sedikit review coba. Untuk nomor 6 ya, muslimu. Nah, ini jenis jamannya apa? Masih ingat jenis jama ada berapa? 3. Ada 3 ya. Nah, ini jenisnya apa? Namanya lupa. Namanya lupa. Jama. Tapi paham maksudnya ya. Paham sih. Coba Mas Jama sebutkan dulu. Untuk jama itu ada 3 betul ya jenisnya. Ada muzakkar salim, muannats salim, dan jama taksir. Ini jama Muzakkar apa? salim. Muzakkar salim. Tahu dari mana muzakkar salim? Karena ujungnya una. Bagus. Nah itu dia. Berarti kalau muzakkar salim kemungkinan besar dia adalah muzakkar ya. Dan Mas Jama kalau perhatikan ya muzakkar salim tuh biasanya emang orang. Muslimuna, kafiruna.
Apalagi saiquna. Saiquna itu driver ya, supir dan lain-lain. Kalau benda tuh kayaknya nggak ada, kayaknya ya benda pakai jamak mudzakkar salim begini nggak. Banyaknya benda itu ke jamak taksir banyaknya. Kemudian nomor 8, ini jenis apa? Muslimatun. Muzak, mu, Mu'annas salim. Muannas salim. Kenapa tahu muannas salim? Karena ada taknya. Nah, Karena ada bukan hanya tak, sama tak, tapi alif tak. alif dan ta ya. Atau kalau mudzakkar salim tadi una, muannas salim itu atun. Atun. Terakhir azkia jamak dari apa nih? Jamak dari apa? Jamak jenis jamaknya adalah Sama taksir. taksir. jamak taksir ya. Tahu jamak taksir karena Berubah dari kata tunggalnya. betul, berubah dari bentuk tunggalnya. Betul. Sip. Dan jamak taksir itu ya, Bu Ibu. Taksir itu tulisannya begini, taksir. Taksir. Dari kassaro, yukassiru. Di jilid 1 kita pernah belajar maksur. Maksurun, albabu maksurun. Maksur itu apa? Rusak. Rusak ya. Kassaro itu merusakkan. Jadi jamak taksir itu jamak yang dengan tanda kutip merusak pola. Ya, merusak pola. Pola tunggalnya zakiyun, jamaknya jadi taksir apa azkia. Enggak ada nyambung-nyambungnya. Jadi merusak. Jadi nggak ada polanya dan kita harus menghafal. Ya itu nggak ada jalan lain harus dihafal. Ya. Dari cara menghafal gimana? Bikasratil qiraah, banyak baca, bikasratis sama misalkan banyak dengar dan lain-lain. Begitu. Nah, itu Duolingo bisa jadi opsi juga ya. Ini jadi iklan Duolingo nih. Silakan bisa dimanfaatkan juga. Ya, kenapa? Karena bisa Duolingo itu ininya bolak-balik ya, diulang-ulang, ulang-ulang. Teman Mas Yamal nggak mau belajar pakai Duolingo karena bosan bolak-balik terus. Tapi itu justru bagus supaya kosakatanya nempel. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Coba di ini kan ya. Oke, itu dia jenis-jenis jamak ya. Nomor 10 coba anti zakiyatun, jamaknya apa? Jamaknya adalah antunna. Antunna apa? Zakiyatuna. Enggak. Zakiyatun bukan. Kira-kira Dia jamaknya muzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir? jamak taksir. Jamak taksir. Karena ada Jamak. taksir. Coba yang bilang jamak taksir apa coba? Azkia. Azkia. Sayangnya kurang tepat. Yang tepat adalah jamaknya jamak muannas salim. Berarti apa? Oh. Zakiyat. Betul, zakiyatun. Jadi Ustadz kalau bilang azkia itu emang orang-orang pintar dan laki-laki. Betul. Iya. Nanti jamak untuk yang muannasnya adalah zakiyatun, beda. Nah, barangkali ya kalau ada teman namanya Zakiyah itu baru betul itu tuh. Karena barangkali dapat dari zakiyah. Zakiyah. Ya. Nah, yang sederhana deh nomor 2, ana thalibun, jamaknya adalah Tulab. tulab. Ya, jamak apa nih? Kalau tulab Taksir. Jamak taksir. jamak taksir. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan Tolibatun. apa? Tolibat. Tholibatun. Jadi beda. Yang muzakkar dan muannats itu beda. Jangan sampai siswa laki-laki tullabun, siswa perempuan tullabatun. Salah. Salah ya. Yang betul adalah laki-laki tullab, perempuan tholibat. Begitu. Begitu ya, Bu Ibu ya. Ada pertanyaan dulu barangkali?
Kita sambil menguatkan yang sudah kita pelajari di jilid 1 nih ya, kita review kembali. Bab 13 tuh tentang jamak ya. Nggak ada, aman ya, insya Allah. Insyaallah. Insya Allah lanjut. Aman ya. Kita ke sini. Iqra al-amthilata al-atiyah. Bacalah contoh berikut. Ini diminta dibaca ya. Mas Jamal akan kasih contoh. Silakan nyalakan mikrofonnya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. jadidun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun Hamidun mutazawwijun. Mutazawwij, wa-nya tasdid. Mutazawwij ya. Lagi Hamidun mutazawwijun. Hamidun Mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijan. Afwan. Inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Oke. Apa yang berubah? Yang berubah ditambah fi'ilnya. hadna, kemudian Kalau ditambah harokatnya harokat. berganti jadi fathah. Harokatnya berganti jadi fathah. Fathah. Iya. Awalnya al-mudarrisu jadidun, jadi innal mudarrisa. Betul. Sip. Ya udah ngeh ya maksudnya kemana. Jadi ketika ditambahkan inna, ya kata al-mudarrisu jadi al-mudarrisa jadi fathah. Di jilid 1 kita belajar kalau ada huruf jar setelahnya jadi majrur, jadi kasroh. Di sini kita belajar kalau ada inna setelahnya jadi apa istilahnya? Ada yang tahu? Marfu, majrur, mansub, majzum. Mansub. Jadi mansub. Inna. Istilahnya jadi mansub. Setelah inna jadi mansub. Mansub itu apa? Ya basicnya fathah lah gitu ya. Dasarnya fathah. Oke. Nah, jadi kalau ada inna sekali lagi setelahnya itu jadi mansub. Contoh yang mansub adalah yang fathah. Begitu. Nah, ini juga kalau mau ditulis di buku qaid ya, buku kaidah sendiri yang ibu-ibu bikin sendiri. Nah, ini dicantumkan contohnya supaya detail. Nanti ketika baca Quran, innallaha alimun bidzati sudur. Oh iya betul, innallaha setelah inna fathah, setelahnya lagi dhamma. Jelas Bu Ibu? Ada pertanyaan dulu? Jelas ya. Oke, lanjut. Latihan lagi. Oh, ini banyak sekali latihannya untuk memperkuat. Latihan 6. Adkhil inna ala jumalil atiyah waddid awakhiral kalimat. Ya, masukin inna ke dalam kalimat berikut dan berikan tanda baca di bagian akhir. Kita fokus ganjil ya. Terakhir tadi adalah Bu Ica ya, kalau nggak salah. Berarti Bu Leli nomor 1 Bu. Silakan Bu Leli. Ad-darasu so'bun. Ad-darsu, roknya sukun. Ad-darsu so'bun. Mm-hmm. Innat darasa so'bun. Iya, bagus. Artinya adalah? Sesungguhnya pelajaran ini so'bun. Susah. Susah. Ya, so'bun sulit, susah. Betul. Bagus, Bu Leli. Lanjut nomor 3, Bu Windy. Al-Qur'anu kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Bagus, alhamdulillah. Sesungguhnya Quran ini kitab Allah. Kitab Allah. Bagus. Kembali ke awal Bu Aci 7. Silakan. 5 afwan. Aminatu qalibatun. Inna aminata qalibatun. Sesungguhnya Aminah adalah
siswi. Siswi sih bagus. Aminah kenapa tidak bertanwin? Karena dia goirul munsharif, Ghairun Syarif karena dia nama nama perempuan. perempuan ya. Sip. Sama seperti Fatimah tadi contoh ya. Boleh dikasih tanda tuh. Lingkarin pakai ini merah ya. 7. Lanjut Bu Eki. Hadhis sa'atu ghaliyah. Inna hadhis Gholiyahnya harokatnya apa Bu? Afwan. oh, hadhis sa'atu ghaliyatun. Hmm. Inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Gholiyatun ya. Sesungguhnya jam ini mahal. Hmm. Sip. Alhamdulillah. Gholiyatun mahal. 9. Bu Happy. Al-mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Hmm. Sesungguhnya kepala sekolah ya. Hmm. Di kelas, di dalam kelas. Di dalam kelas. Sip, bagus. 2. Bu Ica. As-sayyaratu as-sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Hmm. Mobil itu sesungguhnya ini adalah mobil yang bagus. Hmm. Sebetulnya kalau pakai ini ya kalimatnya berarti hadhis sayyaratu. Kalau mau sesungguhnya mobil ini atau mobil itu atau mobil tersebut bagus. Itu nggak apa-apa. Ya. Sip, udah betul. Ya, tinggal nanti diterjemahan aja. Lanjut nomor 4 Bu Leli. Ya. Bentar Ustaz, habis baterai. Lewat dulu Bu. Iya. Oke. Berarti Bu itu dulu siapa habis Bu? Bu Windy ya. Silakan Bu. Ya, Ustaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah, adalah Rasul Allah, Rasul Allah. Utusan? utusan Allah. Utusan Allah. Sip. Bagus. Bu Aci. 6. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Hmm. Innal lughata Betul. al-arabiyyatu sahlat. Arabiyata. Ikut ya Ustaz. Ngikut. Innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Kembali ke. Betul. Sip. Dia nggak ngikut. Enggak. Sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah sih. Bagus. 8. Atau sebetulnya lebih tepat tuh gini Bu. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Sesungguhnya Itu bahasa mudah. Arab itu mudah. Kalau bahasa yang mudah berarti innal lughatal arabiyyah lughatun sahlatun. Ada bahasa lagi. Begitu ya. Oh iya. 8 Bu Eki. Bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Sesungguhnya Bilal orang kaya. Sip, bagus. Bu, barangkali Bu Leli udah ready nomor terakhir? Boleh Ustaz. Silakan. Al-ma'u baridun. Inna al-ma'a baridun. Sesungguhnya air itu dingin. Air itu dingin. Sip, alhamdulillah bagus. Tuntas ya. Insya Allah sudah paham. Nah, tinggal ini yang masih suka dari Durusulullah ya. Kaidahnya di belakangan. Kita lihat as-sayyaratu jamilatun. Ini kalimat yang kita pelajari di jilid 1
bab 3. Kalau tidak salah bab 3 ya. As-sayyaratu jamilatun. Kalau di jilid 1 dulu, al-babu maftuhun. Al-babu mubtada, maftuhun khabar. As-sayyaratu mubtada, jamilatun khabar. Masih ingat ya definisinya ya, mubtada khabar. Ketika dimasukin inna, status mereka berubah, bukan mubtada, bukan khabar. Inna sayyarata itu sayyarah sebagai isim inna, jamilatun sebagai khabar inna. Ya, makanya anak pesantren bilangnya fungsi inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Memansubkan isim, ya isim inna maksudnya. Jadi as-sayyarata, kemudian memarfu'kan khabar inna. Jadi jamilatun. Ya, jadi ini penamaannya aja ya. Silahkan di apa namanya dicatat juga di buku qawaidnya ya. 3 poin tuh tadi sudah dicatat bahwa rubah statusnya yang awalnya mubtada khabar menjadi isim inna dan khabar inna. Isim inna harus fathah alias mansub. Khabar inna harus dhammah alias marfu'. Ada pertanyaan dulu silakan. Kita perlahan ya untuk kaidah ya. Kita perlahan. Aman, insyaallah aman. Insya Allah, Ustaz. Aman, Ustaz. Oke, baik. Ini itu ya. Kemudian la'alla. Oke, Afwan, loncat sedikit. Karena yang lain nanti beda topik ya. Nah, kawin jumalan musta'milan al-kalimat al-atiyah. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Oke, satu-satu ya. Zakiyun, yuk, siapa cepat dia dapat. Masing-masing harus bikin. Zakiyun, kalimat menggunakan zakiyun. Siapa aja, silakan. Kalimatnya bebas, Ustadz. Bebas, bebas. Yang penting tepat sesuai kaidah. Silakan. Zakiyun. Huwa tolibun zakiyun. Sip, bagus. Mumtaz. Ya, Bu Aci aman. Lanjut, Mi'ah. Yuk, silakan. Ana Ustaz. Ini, boleh. Hadzal kitabu bimi'ati rubiyah. Rubiyah, mantap. Mumtaz. Bimi'ati rubiyatin. Sip, 100 rupiah. Bagus. Ini kalau di kursus Mas Jamal ya, kan offline ya. Bikin kalimat. Wah, rebutan tuh. Yang nggak kebagian, yang kalah itu dicolekin bedak. Kalau online kayaknya agak sulit ya. Punishmentnya sulit. Lanjut, mutazawwij. Saya Ustaz. Boleh, boleh, silakan. Innahu mutazawwijun. Mutazawwijun, bagus. Sip, paham lah. Azabun. Azabun itu apa? Azab, siksa. Enggak, bukan. Huruf Bukan. za ya, Ustadz. Kalau Azab. siksaan itu tulisannya pakai zal. Ain, zal, alif, ba. Azabun. Panjang. Kalau ini azabun. Azabun pakai zai. Ada yang tahu? Ini kayaknya bakal kaget nih kalau disebutin artinya. Azabun itu lawan dari mutazawwij. Oh, belum menikah. Belum nikah ya, jomblo dia, azabun. Ya, deket-deket sama azab ya. Tapi kalau azab yang artinya siksaan itu pakai zal Muzakkar. dan panjang. Muzakkar atau muannas? Muzakkar.
Tapi nggak tahu ya, apakah dia bisa jadi azabatun atau gimana? Mas Ama belum pernah dengar azabatun. Kita coba cari di internet ya. Nah, boleh yang mau bikin kalimat dulu siapa? Sambil menunggu ya. Ayo, silakan. Nah, ini ada penjelasannya nih. eh Mas Yama bertanya, apakah kata azab itu dipakai untuk muzakkar dan muannats? Nah, jawabannya na'am katanya. Tustaqdamu kalimatu azab lil muzakkar wal muannats. Jadi azab digunakan untuk muzakkar dan muannats duna taghyirin fil lafzi, tanpa adanya perubahan pada lafaz, ya. Haitsu tutlaqu ala man la zauja lahu. Di mana azab itu disematkan kepada orang yang tidak memiliki pasangan. Sawaun kana rajulan au imro'atan. Baik pasangannya laki-laki ataupun perempuan. Jadi mau laki-laki perempuan belum punya pasangan, itu istilahnya adalah azabun. Oke, yuk yang belum siapa nih? Bu Aci sudah, Bu Happy, Bu Windy, Bu Lady. Izin dulu ya, Bu Lady, Bu Eki izin ya. Bu Bu Ica berarti silakan Bu Ica. Azabun. Inna, bentar Mas. Boleh pakai ini boleh. Innaha, bentar. Innaha, Innahu aja Ustaz. innahu Inna boleh. azabun. Innahu azabun. Ya udah selesai. Ya, itu teman-teman Mas Jamal waktu belajar dulu, kalau ada soal bikin kalimat gini pusing mereka. Ya, enggak semua sih. Beberapa bilang, "Duh, pusing saya kalau bikin kalimat," kata. Kalau Mas Jamal malah seneng. Kenapa? Karena bebas, yang penting bener kan secara kalimat. Bahkan yang simpel-simpel seperti tadi juga nggak masalah. Zakiyun, ana zakiyun. Mutazawijun, huwa mutazawijun. Selesai. Ya, yang penting betul secara kaidah. Oke. Kita masih di bahasan tentang ini ina ya. Tadi ada yang dilewat, afwan. Sebetulnya pengen bahas yang ina dulu, tapi ternyata di latihannya sudah ganti topik ya. Kita pilih-pilih ya latihannya. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Afwan, loncat. Halaman 10, latihan 10. Adkhil la'alla alal jumalil atiyah ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Jadi ibu-ibu, eh inna itu kan fungsinya tadi menjadikan kata setelahnya menjadi mansub alias fathah. Kemudian kata yang terletak setelahnya lagi itu adalah marfu' alias dhammah. Nah, eh inna itu nggak cuma satu-satunya yang seperti itu. Seperti kata kemarin aja kita belajar huruf jar kan nggak cuma satu. Ya, ada min, apalagi huruf jar. Fi, Apalagi huruf fi, ada lagi nggak? ala, Ala, Ada lagi? fi, tahta, Li, tahta, fungsinya sama tapi bukan huruf jar dia. Tahta tuh termasuk kata keterangan, tapi fungsinya sama. Apalagi? ila, Ila, ada lagi? ta, mina, Di basmalah ada gak? ba, Bi, ya, bi betul. Alhamdulillah ada. li, Li, bagus. Nah, jadi huruf jar itu min ila an ala fi bi kali ruba. Min ila an ala fi bi ka li
ruba. Mungkin ruba yang agak jarang kita dengar ya. Tapi kalau kita perhatikan, ustadz-ustadz di bulan Ramadan itu sering menyampaikan keterangan atau hadis tentang ruba imin. Betapa banyak orang yang saum, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Nggak dapat apa-apa kecuali ju' dan atash, lapar dan haus. Itu ruba. Betapa banyak. Ya. Nah, seperti huruf jar yang ada macam-macam, ya huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi fathah itu juga macam-macam. Ya, bukan cuman inna, tapi nanti ada anna. Kalau di sini ada la'alla. Berarti la'alla itu fungsinya sama seperti inna. Makanya di sini statusnya adalah la'alla min akhawati inna, termasuk saudaranya inna. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah masukin la'alla ke dalam kalimat berikut. Ya, fungsinya sama seperti inna. Kenapa? Karena dia saudaranya inna. Ya, silakan. Terakhir tadi siapa ya? Jadi lupa. Tadi Bu Happy ya. Silakan Bu Happy nomor 1. Yang 10 ya Ustadz Afan. Latihan 10. Yang huwa bi khairin ini Ustadz. Betul. Ini maksudnya. Afan sebentar. Apa terus? Huwa bi khairin. La'ala huwa bi khairin gitu ya Ustaz. Masukin la'alla. La'alla huwa bi khair. Allahu bi khairin. La'allahu bi khairin. Ya, betul. Artinya adalah saya berharap dia baik-baik saja. Iya. La'allahu bi khair. Sebenarnya nggak ada sayanya sebenarnya. La'allahu itu semoga dia baik-baik saja, begitu. Semoga dia baik-baik saja. Ya. Betul. Sip. 3. Bu Ica. Hiya bi khairin. La'allaha bi khairin. Dia perempuan baik-baik saja. Sip, bagus, alhamdulillah. 5. Bu Leli menyimak ya. Bu Windy silakan. Anta bi khairin. La'alaka bi khairin. Semoga kamu baik-baik saja. Sip, bagus. Lanjut, Bu Aci ke awal lagi. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Apa tadi Ustaz? Sesungguhnya bukan. Semoga kamu perempuan baik-baik saja. Iya, bagus. Lanjut, Kenapa pakai Bu. dia Ustaz? Kan khairin aja. Bisa. Kalau bilangnya khair itu bisa diterjemahkan baik, bisa diterjemahkan lebih baik. Contoh, as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu kan nggak pakai bi. Langsung khair. As-sholatu khairun minan naum. Lebih baik minan naum. Tapi kalau nggak ada minnya, khair itu artinya adalah kebaikan. Kalau huwa khair, dia kebaikan. Malah gantung. Maka pakainya bi khairin. Begitu, yang lebih tepat bi khairin. Ya, sama seperti apa tadi? Jam kamu 100 rupiah. Bilangnya apa tadi? Sa'atuka atau inna sa'ataka? Bimi'ati rubiyatin. Pakai bi. Karena untuk menyatakan harga. Bimi'ati. Jadi ditambahkan satu kata itu bisa jadi nanti berubah artinya. Karena kalau bilangnya misalkan sa'atuka mi'ah. Jam kamu 100. 100 apa?
Gitu. Orang Arab juga bilang 100% mi'ah fil mi'ah. Ya, mi'ah fil mi'ah. 100/100. 100% maksudnya. Begitu. Pakai bi khairin itu memang orang Arab terbiasa kalau menyatakan sedang baik-baik saja itu pakai bi khairin. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Begitu ya. Lanjut. Berapa tadi? 9 ya? 9 Bu Eki silakan. Oh, lagi ada tamu ya tadi. Bu Happy berarti silakan. Ana ya Ustaz. Iya, silakan Bu. 9. Ana najihun. Eh, la'al la'ala la'ali ya. La'alli ya. Eh, la'ali najihin najihan. Najihun. Najihun. Ya. Disempurnakan Bu. La'al. Semoga saya sukses. Hmm. Semoga saya Diulang la'alli. la'ali najihun. Najihun. Ya, betul. Sip. Alhamdulillah bagus. Kemudian eh apa namanya? Jadi kalau kalau ana dalam Al-Qur'an tadi kan la'alli ya, dalam Al-Qur'an pun ada eh permintaan orang-orang yang sudah meninggal kepada Allah itu adalah la'alli a'malu solihan fi ma taraktu. Kata Allah kalla. Ya. Tolong kembalikan aku ke dalam dunia la'alli semoga aja a'malu solihan aku beramal soleh fi ma taraktu yang dulu aku tinggalkan. Ya, kata Allah kalla tidak nggak bisa balik lagi. Ya, jadi la'alla ditambah anak jadi la'alli. Tapi wallahu alam nampaknya belum pernah Mas Emma dengar la'allani gitu ya. Kan kalau inna bisa inni atau innani. Iya. Kalau la'alli sering dengar. Tapi kalau la'allani nggak pernah dengar. Kayaknya nggak dipakai juga ya. Gitu. Lanjut 11 Bu Ica. Al-mudiri fil ghurfatahu. Ah, al Al-mudiri nggak tiba-tiba kasroh. al al-mudiru fil fi ghurfatahu. Ada fi berarti? Ghurfatahi. Bukan. Fi apa ya Ustaz? Kalau ada fi berarti setelahnya jadi Kasroh Ustaz. kasroh ya. Sekali lagi al-mudiru Al-mudiru fi ghurfatihi. ghurfatihi. Betul. Sip. Eh, ini berarti kalau dia ulang la'allahu gitu ya Ustaz. La'allahu atau la'alla mudirnya jangan diganti coba. Jadi gimana? La'allal mudiri La'alla temannya inna. Saudaranya inna. oh ya. La'alla mudiro fi ghurfatihi. Artinya? Eh, semoga Semoga kepala sekolah hmm, ada di ruangannya. ada di ruangannya. Sip. Alhamdulillah. La'allal mudiru fi ghurfatihi. Betul. Bagus. Pindah ke 2. Nomor 2, Bu Indi, silakan. Ya. Hum bi khairin. La'allahum bi khairin. Semoga mereka baik-baik saja. Baik-baik saja, bagus. Alhamdulillah. Lanjut, Bu Aci. 4. Nomor 4 ya Ustaz. Betul.
hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Hmm. Semoga hunna itu kalian. Semoga kalian Oh, bukan. perempuan. Hunna itu mereka perempuan. Oh iya, hunna ya. Mm-mm. Semoga mereka perempuan baik-baik saja. Baik-baik saja, bagus. Bu Eki, 6. Antuma bi khairin. Enggak, antum. Eh. Antum Mm-mm. bi khairin. Mm-mm. La'alla la'allakum bi khairin. Ya. Semoga kamu baik-baik saja. La'alakum, antum. Eh, Antum itu oh, apa mereka artinya? kalian. Semoga kalian Ah, baik-baik. baik-baik saja. Sip. Nah, tapi antum sendiri, ini agak keluar sedikit ya. Antum sendiri biasa dipakai oleh seseorang yang ngobrol dengan orang lain. Satu ya, satu lawan satu. Kenapa pakai antum? Karena menghormati gitu. Kayak Mas Yama bilang ke Ustadz gitu ya, ke guru kami. Ustadz, antum udah makan belum gitu ya. Jadi bukan anta tapi antum. Ya, kalau di WA pun begitu ya. Kaifa halukum ya Syekh misalkan ya la'allakum bi khair. Terus kalau selesai pembelajaran syukron lakum. Biasanya Mas Yama gitu ya, syukron lakum ya Syekh. Jazakumullahu khairan. Jadi bukan jazakallah, bukan syukron laka, bukan, tapi lakum antum jazakumullah gitu ya. Karena untuk menghormati. Tapi secara bahasa antum itu adalah kalian gitu ya. Sip. eh Nomor 6 ya, Bu Happy. Silakan nomor 8. Antunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Ya, bagus. Semoga kalian semua perempuan baik-baik saja. Baik-baik saja ya. 10. Bagus. 10 Bu Ica. Nahnu najahuna. Najihuna. Nahnu najihuna. La'alla. Nahnu. Jadi apa ya Ustaz? Ini kan kalau inna jadi inna. Nana. Berarti kalau jadi la'alla, coba sebutin dulu. Nggak apa-apa, tebak-tebak aja. La'allana. Betul, la'allana, panjangin. La'allana. Najihuna. Najihuna, bagus. Tadi di nomor berapa tadi? 9 najih, nomor 10 najihuna jamaknya ya. Najih itu apa? Berhasil. Berhasil ya. Berhasil, sukses. Kalau najih dalam ujian berarti dia lulus. Ya, tes bikin SIM misalkan. Nah, itu berarti najih dalam tes. Ya, lulus tes. Begitu najih. Najih itu sukses ya. Lulus dan lain-lain. Nomor 12 terakhir Bu Windy. Ya. Al-ihtibaru sahlun. La'ala al-ihtibaro sahlun. Bukan tapi pakai kho ya. Al-ihtibaru sahlun. La'ala al-ihtibaro sahlun. Tes ya Ustazah. Ustaz. Tes ya. Tes atau ujian. Ujian mudah. Semoga ujiannya mudah. Betul, sip ya. Ikhtibar. Nanti pakai kho ya. Ikhtibar. Ujian tes ya. Sip. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, inna itu ternyata nggak cuma satu-satunya kata yang membuat kata setelahnya jadi fathah, tapi ada kata lainnya yang mereka disebut sebagai akhawatu inna, saudara-saudaranya inna. Nanti Mas Emma coba kirimkan ya saudara-saudaranya inna itu apa aja. Salah satunya adalah la'alla ya. Dalam Al-Quran ada tentunya ya.
Begitu. Hari ini kita fokus kepada inna ya, tapi kalau boleh jujur ada beberapa latihan yang kita lewat. Kenapa dilewat? Karena beda topiknya. Ini nanti topiknya membahas tentang zu ya, membahas tentang ghalin, membahas tentang 100 gitu ya, 1000 dan lain-lainnya. Jadi agak dilewat sedikit, afwan. Ya, kenapa dilewat? Karena supaya bertahap ya belajarnya. Dulu Mas Yama ketika belajar tentang angka, belajar tentang apa ini di sini ghalin ya, isim manqus itu enggak dalam satu pertemuan gitu ya, bertahap. Jadi enggak langsung. Nah, jadi kita bertahap fokus kepada inna dan saudara-saudaranya aja dulu untuk hari ini. Ya, barangkali mau ada yang bertanya, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh silakan ya. Nah, ini Mas Emma coba kirimkan saudara-saudaranya inna ya. Beserta penjelasannya juga nih ada sebuah artikel ya untuk menambah informasi juga, menambah maklumat juga. Nggak ada, aman, Bu? Insya Allah. Insya Allah aman ya. Dengan ini kita tuntas sebetulnya tentang inna ya. Latihan-latihan lain tidak ada kaitannya dengan inna. Kaitannya dengan bab lain ya. Di antaranya ghalin, ghaliyatun, zu, kemudian 100 dan 1000. Ya kita akan latih di pertemuan berikutnya. Untuk bab berikutnya kita lihat ada Laisa ya. Nah, Laisa beda lagi nih kaidahnya nanti. Silakan dibaca-baca lagi, diperkuat lagi. Ya, semoga Allah mudahkan sesuai dengan yang kita sepakati. Nanti kita akan ada apa tuh namanya? Ada kuisis ya. Tapi Mas Jamal kalau boleh jujur belum sempat mengerjakannya ya, sebelum sempat bikin soalnya karena qadarullah ininya error ya. Laptopnya masih error ya, chargernya error. Nanti kalau sudah di servis insya Allah kita laksanakan ya bab 1 fokus insya Allah. Dan untuk pertemuan hari ini nampaknya sudah cukup dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustaz. Barakallahu fiik. Amin amin wa iyyakunna. Bu. Izin diakhiri ya. Tafadhol Ustaz.